warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya lagi ngobrol sama Bapak Yusuf dari Jakarta. Pedagang apa? Dagang naon? Tahu bulat. Tahu bulat nih. Hai. Tuh gerobaknya tuh. Oh. Mangkalnya di depan rumah sakit Pandeglang. Udah keluarga belum? Udah punya anak? Belum. Oh, belum punya istri? Belum, masih single ya? Berapa orang tuh yang jualan ini? Lumayan lah. Berapa orang di kosan? Lumayan. Ada berapa orang? 5. 5. Oh. Dari Jakarta semua? Dibawa sama bos ya? Bosnya orang mana? Sama aja. Oh. Ya. Yang penting mah mau usaha ya. Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah, benar. Ya. Orang-orang masih mencari duit susah. Kita dikasih kemudahan oleh Allah ya. Iya, orang-orang susah kan nyari duit nah. Tuh. Bapak Yusuf. Susah orang nyari duit. Nah, kalau kita sudah tahu rukun Islam ada 5, tahu rukun iman ada berapa? Nggak tahu ya. Kalau kita sudah tahu rukun Islam, kita jalani Islam itu. Bagaimana cara menjalankan Islam itu? Itu tadi mempraktekkan sholat, syahadat. Gimana syahadat? Udah tahu? Oh, ikutin saya ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu syahadat namanya itu ya. Berarti kamu udah berhak masuk surga. Masuk surga apa neraka? Surga, karena udah asyhadu, udah syahadat gitu. Berarti kita berhak masuk surga. Udah beriman kepada Allah namanya ya. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah yang harus kita ikutin. Kenapa harus kita ikutin? Karena utusan Allah. Jangan ikutin yang lainnya. Kalau ikutin yang lainnya maka kita kesesat. Ikutin Rasulullah. Oh, jadi pondasinya itu adalah syahadat. Kalau orang Islam harus punya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu. Jadi itulah rukun Islam. Jangan sampai kita nggak tahu, kecuali kamu hidup di hutan. Kalau hidupnya tidak di hutan mah wajib tahu. Gitu. Di sini apalagi di kota santri, banyak kiai, banyak ustadz, banyak pesantren kan. Ini gudangnya ilmu agama itu di Pandeglang. Jadi kalau kamu dari Jakarta belum tahu agama, di Pandeglang harus sambil belajar. Gitu. Yang kedua sholat. Kalau sudah syahadat maka kewajibannya yang kedua sholat. Pak sholat capek-capek Pak sholat. Nah, sholat itu cuma berapa menit? Cuma 5 menit paling. Tapi kita dikasih umur oleh Allah 24 jam ya.
dari pagi sampai pagi lagi masih hidup kan. Nah itu kasih oleh Allah umur 24 jam, besoknya lagi dikasih lagi gitu ya. Itu besoknya dikasih lagi gitu sampai ajal datang. Kalau orang udah ajalnya udah datang, nggak bisa ditunda lagi. Nah, adapun matisnya seseorang itu bisa melalui tabrakan, mati gitu ya. Ada yang melalui jatuhan pohon, mati. Ada yang melalui apa namanya, bawa motor kelelahan, mati gitu kan. Tergantung ketentuan Allah ya. Ada orang yang mati lagi sujud, lagi ibadah sama Allah, mati ya, itu tergantung ketentuan Allah. Ada orang yang matinya lagi mabuk ya, lagi minum minuman khamr, dicabut nyawanya oleh Allah, mati. Nah kalau kita minta ya, kalau mintanya matinya ketika sedang berbuat baik. Nah, kita lagi jualan, kita lagi berbuat baik nih, meninggal gitu. Atau kita lagi menuntut ilmu gitu, meninggal. Kita lagi sholat di masjid, meninggal gitu. Kita lagi berbakti sama orang tua, meninggal gitu. Nah itu. Jadi ya kedua adalah apa tadi? Sholat. Pertama syahadat, itu pondasi tuh, pondasi. Kalau orang sudah syahadat berarti dia bisa masuk ke dalam surga. Lagi dilanjut dengan sholat. Sholat. As-sholatu imaduddin katanya. Sholat itu tiangnya agama. Ibaratkan rumah, kalau nggak ada tiang roboh nggak? Sama kalau orang beragama nggak mau sholat, berarti agamanya lemah, agamanya bawah gitu, hancur ya. Gitu. Makanya sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Nah yang ketiga itu zakat. Zakat itu kalau kita punya uang, nih kamu udah jadi orang kaya nih, keluarin duitnya tuh buat orang-orang miskin ya. Itu namanya zakat. Orang yang nggak mau zakat nanti hartanya akan dijadikan ular, mengikat kepada orang itu tersebut nanti. Kenapa? Karena dia tidak mau zakat, pelit ya. Pelit sama diri sendiri. Kalau kamu suka ngerokok nggak? Nah kalau ngerokok itu kan ada asapnya ya, ada tai rokoknya ya, itu zakatnya itu dikeluarin tuh. Kalau orang yang nggak mau zakat seperti orang merokok, asap-asapnya dimakan sama itu, bahaya nggak? Bahaya. Itu bahaya kepada siapa? Ke orang yang merokok ya. Sama orang kaya pelit nggak mau zakat, bahaya. Bahayanya ke siapa? Ya sama orang kaya itu. Gitu. Kalau kita orang nggak punya mau zakat apa? Makan kayak nunggu dapat duit ya. Ya gitu. Gitu. Jadi kalau punya harta kewajibannya zakat. Nah yang keempat puasa. Nanti bulan Ramadan itu harus puasa. Kalau mampu ya. Kecuali nenek-nenek, ibu melahirkan, ibu hamil, itu nggak boleh puasa. Tapi nanti kalau udah sehat harus membayar gitu. Mengganti. Nah, puasa di sebentar lagi nih, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi orang puasa ya. Namanya puasa Ramadan. Pernah puasa? Pernah? Nah itu udah bagus berarti.
Orang yang puasa juga karena Allah bisa masuk surga. Namanya pintu Ar-Rayyan, pintu orang-orang yang puasa. Puasa itu artinya mencegah masuknya makanan ke dalam tubuh kita dari terbit matahari sampai terbenam. Itu puasa. Yang kelima baru haji nih, haji topinya haji ya. Topinya haji. Nah, haji itu adalah dasar yang paling terakhir ya. Haji. Haji itu artinya menyengaja datang ke Baitullah, bersujud di hadapan Ka'bah supaya jadi orang yang taat kepada Allah, gitu haji. Jadi kalau pulang haji harus lebih baik lagi. Bukan pulang haji korupsi lagi itu namanya haji mardud. Hajinya nggak diterima. Jadi kalau haji yang diterima itu pulang haji jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi ahli zakat, jadi ahli sedekah. Itu namanya hajinya makbul. Kan ada doanya, Allahumma ij'alhu hajan mabruron. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur. Nah, haji yang berimbas kebaikan pada orang. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, kita sudah melakukan hal-hal yang